Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pemilihan umum Pilkada serentak tahun 2024. Hal itu menjadi topik utama dalam Zoom meeting yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, diikuti penjabat Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun dan penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Haji Ali Baham Temomere MTP. Dalam rapat Zoom yang berlangsung diikuti seluruh penjabat kepala daerah di tanah air, termasuk penjabat Gubernur Papua dan penjabat Gubernur Papua Barat yang mengikuti dari lantai 4 kantor pusat Bank Papua Jayapura Rabu 27 Maret 2024. Sejumlah rambu-rambu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para penjabat kepala daerah menuju Pilkada 2024 November mendatang, terutama penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Mendagri, untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Selain itu, para penjabat kepala daerah juga diminta menjadi role model bagi kepala daerah definitif dalam pelaksanaan pembangunan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak yang dikemukakan Mendagri, yaitu pokok dan spesifikasi yang berhubungan dengan situasi permasalahan yang saat ini sedang dihadapi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PJ ini mungkin PJ salah satu yang terbanyak dan terlama semenjak zaman reformasi. Dan ini cetuskan ditrigger oleh adanya Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, gubernur, bupati, wali kota, kemudian Nomor 10 2016 ini yang di situ menyatakan bahwa perlu adanya keserentakkan pemilihan kepala daerah. Dan filosofi dari undang-undang ini Nomor 10 2016 itu adalah agar ada paralel membuat sistem pemerintahan yang lebih baik, agar paralel antara rejim pemerintahan. Kalau bicara rejim jangan diartikan negatif, dalam bahasa Inggris rejim itu tidak negatif. Indonesia saja yang mengkonotasikan rejim itu menjadi seolah otoriter, bukan. Rejim hukum itu artinya, rezim itu artinya suatu keserempakan atau kesamaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), visi misi politik pemerintah pusat dinilai telah terjadi ketidaksinkronan vertikal dan horizontal atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebabkan oleh visi misi dan janji politik kepala daerah baik bupati wali kota yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ada paralel antara rejim pemerintahan. Kalau bicara rejim jangan diartikan negatif, dalam bahasa Inggris rejim itu tidak negatif. Indonesia saja yang mengkonotasikan rejim itu menjadi seolah otoriter, bukan. Rejim hukum itu artinya, rezim itu artinya suatu keserempakan atau kesamaan. Nah, rejim dalam sistem pemerintahan kita itu membuat ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan jalannya pemerintah semenjak era reformasi. Kenapa? Karena pemerintah pusat yang dipimpin presiden dengan berjalan 5 tahun sesuai dengan konstitusi, dan kemudian rejim pemerintahan tiap provinsi itu juga berjalan 5 tahun, kabupaten 5 tahun. Waktunya tidak paralel antara masa pemerintahan di 5 tahun tersebut. Karena ada daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan.
Sebagai pengawas pimpinan kepala daerah, Mendagri juga menghimbau agar para pejabat di daerah harus mempersiapkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu dalam rangka pilkada. Untuk diketahui, berdasarkan data yang ada di Kemendagri menunjukkan potret pemilu dalam beberapa tahun terakhir, di mana sejak tahun 2014 dilaksanakan adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Pilkada serentak tahun 2015 dilakukan oleh 269 daerah, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahun 2017, 101 daerah, diantaranya 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sedangkan tahun 2018, 171 daerah yang melaksanakan pilkada, diantaranya 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Sedangkan di tahun 2018 yang dilaksanakan hanyalah pemilu presiden dan wakil presiden. Tahun 2020, 270 daerah, diantaranya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Zoom meeting juga diikuti oleh penjabat Sekda Papua dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah baik di lingkup Pemprov Papua dan Papua Barat. Dari Jayapura, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.